Pertama saya mau mengecam keras dan mengutuk saudari Syahrini atas pernyataannya yang telah membandingkan dua agama. Karena agama tidak boleh diperbandingkan. Konsep ketuhanan yang diyakini dan diimani oleh orang Kristen tidak boleh dinilai oleh iman orang Islam. Karena itu akan bertabrakan. Itu tidak boleh. Bagi Islam yang saya tahu, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Seorang pelantun lagu maju mundur cantik, yaitu Syahrini, membuat satu sedikit kegaduhan di media sosial yang kemudian dimuat di surat kabar online, ada suara.com dan juga lambetura.co.id. Nah, apa yang dia lakukan? Dia menyinggung mengenai iman orang lain, mengenai Tuhan Yesus dan juga Alkitab. Apakah Syahrini sudah tidak bisa membedakan kamar sendiri dengan kamar orang lain? Jangan suka masuk kamar orang lain. Nggak usah mencampuri urusan orang lain. Lebih baik urus diri sendiri. Nah, mari kita melihat di berita yang dimuat oleh lambetura.co.id. Di sini saya bacakan demikian ya. Sejak menikah dengan Reno Barak, Syahrini kerap dikenal lebih syar'i hingga membatasi diri untuk tampil di depan publik. Ya, dia lebih syar'i katanya di sini. Syahrini juga kerap membagikan kutipan Islami, video ceramah atau potongan ayat Al-Quran di media sosialnya. Namun unggahan Syahrini kali ini soal Yesus sebagai Nabi Tuhan malah menimbulkan pro kontra. Karena unggahan istri Reno Barak itu membahas terkait perbedaan cara pandang umat muslim dan non-muslim terhadap Yesus. Nah, ini kesalahan Syahrini ya di sini ya. Dia mencoba menyamakan bahwa Yesus itu sama dengan Nabi Isa yang diyakini oleh orang Islam. Jadi ini kesalahan yang pertama. Jadi karena dia salah atau mispersepsi ini, sehingga dia akhirnya juga salah menghakimi orang Kristen mengenai ketuhanan Yesus. Saya lanjutkan. Menurutnya, gambaran Yesus tidak sesuai dengan gambaran Tuhan dalam Islam, karena Yesus masih memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan merupakan maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan, ungkapan dalam unggahan Syahrini. Umat Kristen harus bertanya pada diri sendiri, apakah gagasan tentang Tuhan dulunya adalah seorang anak yang lemah dan tidak berdaya, yang tidak dapat bertahan hidup tanpa makan, minum, atau tidur sama dengan Tuhan yang Maha Kuasa yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama? Tentu saja tidak, tambahnya dalam kutipan tersebut. Jadi, Syahrini ini mencoba memahami Yesus itu menurut kacamata dia sebagai seorang Islam ya. Jadi dia kemudian mengatakan bahwa Yesus itu terbatas. Dia makan, dia lahir, kemudian dia makan, dia minum, bahkan dia juga manusia yang lemah seperti manusia biasanya. Pertama saya mau mengecam keras dan mengutuk saudari Syahrini atas pernyataannya yang telah membandingkan dua agama. Karena agama tidak boleh diperbandingkan. Konsep ketuhanan yang diyakini dan diimani oleh orang Kristen tidak boleh dinilai oleh iman orang Islam. Karena itu akan bertabrakan. Itu tidak boleh. Bagi Islam yang saya tahu, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Itulah yang ada. Tetapi apa dilakukan oleh saudari Syahrini, Anda telah melakukan perbuatan yang berpotensi mengadu domba, memicu konflik antar dua umat beragama besar di Republik ini, yaitu Islam dan Kristen. Sekali lagi saya menyampaikan, saya mengutuk dan mengecam keras saudari Syahrini atas apa yang saudari ucapkan. Tidak boleh mengukur agama orang lain, mengukur keimanan orang lain dengan iman dan agama yang berbeda. Kalau mau bicara tentang konsep ketuhanan Yesus, maka Anda harus menjadi orang Kristen dulu. Karena hanya orang Kristenlah yang berhak menilai tentang konsep ketuhanan Yesus. Anda tidak boleh menabrak garis-garis itu. Ini negara yang berpancasila.
Kita hidup berdampingan dengan agama masing-masing. Tidak boleh saling mengganggu dan jangan pergunakan agama yang satu untuk menilai agama yang lain. Karena ketika itu Anda lakukan, maka Anda sedang memicu konflik antar umat beragama. Mari kita doakan bersama supaya perempuan yang satu ini dikaruniakan anak dalam hidupnya dan dalam rumah tangganya. Jangankan satu anak, kita doakan banyak-banyak anak berlusin-lusin supaya dia sibuk dengan ngurusin anaknya dan enggak ngurusin atau kasih statement, kasih pendapat yang bisa menyakiti hati orang lain yang menganut agama yang minoritas ya. Lu selamat karena lu menganut agama yang mayoritas. Jadi kita yang minoritas ini cuman tidak marah, tidak berontak, hanya mendoakan ente lu dapat anak yang banyak, dapat berkah dalam hidupnya. Kami pun diajarkan untuk tidak membalas tapi memaafkan. Gitu guys, jangan lupa doakan dia. Unggahan Syahrini soal Yesus bikin warganet marah. Dia dituding menghina agama Kristen. Baru-baru ini Syahrini ngebahas tentang Yesus sebagai nabi Tuhan dari perspektif Islam dalam story-nya. Syahrini bilang bahwa dalam Islam gambaran Yesus berbeda dengan gambaran Tuhan yang maha sempurna. Katanya Yesus masih memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan adalah maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan, tulis Syahrini. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan, tambahnya. Lebih parahnya lagi, Syahrini ngajak umat non-muslim untuk mempertanyakan kembali gagasan Tuhan bagi mereka. Postingan Syahrini ini viral dan langsung mendapat hujatan netizen. Syahrini dituding menyebarkan ujaran kebencian. Kecaman salah satunya datang dari akun Instagram lambe_danu. Allah aja bilang, lakum dinukum waliyadin. Artinya bagiku agamaku, bagimu agamamu. Gak usah usik-usik agama orang lain. Diri sendiri aja belum tentu baik, tulis netizen. Sejak menikah dengan Reino Barak, Syahrini memang dikenal lebih syar'i. Gak jarang Syahrini ngebagiin kutipan islami, video ceramah, atau potongan surat Al-Quran dari media sosialnya. Sayangnya, penampilan Syahrini yang lebih syar'i ini malah bertentangan dengan perilakunya. Postingan Syahrini jelas sangat berbahaya dan mengancam kerukunan beragama. Agama yang kita yakini seharusnya jadi sumber kebijaksanaan kita, bukan malah buat ngehina agama orang lain. Yuk. Ini sebenarnya sudah jauh melenceng ya, sudah jauh masuk ke kamar orang lain yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Syahrini. Karena dia ini bukan orang yang ahli di dalam hal seperti ini ya. Dia juga bukan ustazah, dia bukan juga ulama atau apapun, bukan. Dan dia juga bukan seorang pendeta gitu ya. Jadi dia tidak berhak untuk membahas kekristenan, apalagi membahas hal-hal yang sensitif seperti ini ya. Nah, kenapa Yesus itu dilahirkan? Kenapa dia makan, minum? Kenapa dia terbatas? Karena Sang Firman yang sejak semula, sejak kekekalan ada berdiam di dalam diri Allah, itu keluar, turun menjadi manusia melalui rahim seorang perawan yang suci yang dinamakan Maria. Ingat ya, Maria dengan Maryam yang dimaksud di dalam Quran itu berbeda. Sudah saya jelaskan di video saya yang ini. Nah, ketika dalam keadaannya sebagai manusia, Sang Firman otomatis dia terbatas ruang dan waktu karena dia mengambil tubuh sebagai seorang manusia. Dia juga makan, dia juga minum, dan mohon maaf, dia juga tidur dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itulah kemanusiaan Sang Firman. Jadi ya wajar itu terjadi kalau Sang Firman mengalami hal-hal sebagaimana yang dialami oleh manusia pada umumnya secara jasmania. Tapi Alkitab mencatat bahwa dalam kesemuanya itu, dalam keadaannya sebagai manusia, dia tidak pernah melakukan dosa sekalipun. Satu-satunya manusia yang tidak melakukan dosa dalam hidupnya adalah Sang Firman yang menjadi manusia yang disebut Yesus Kristus, yang lahir ke dunia ini tanggal 25 Desember beberapa waktu yang lalu dirayakan oleh semua orang Kristen di seluruh dunia. Jadi Sang Firman
menjadi manusia, diam di antara kita. Jadi gitu ya, kalau tidak tahu nggak usah berkomentar, apalagi berusaha untuk menggurui orang-orang Kristen mengenai imannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Yelha Paket, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video di awal tadi? Saya kadang-kadang tidak habis pikir Bapak Ibu, kenapa teman-teman kita itu dari seberang, ya, agama yang satu itu sangat suka sekali mengganggu dan membahas iman, keyakinan agama orang lain. Apa yang tidak mereka yakini, apa yang mereka tidak imani, sangat senang sekali mereka bahas. Di YouTube, di Facebook, di TikTok, mau ini, orang ini, orang ini, orang ini, dari kalangan ini, kalangan ini, kalangan ini, sangat suka mereka membahas kekristenan. Tadi saudara, ketika saya diskusi di TikTok ya, saya sampaikan kepada teman-teman muslim, semakin kalian menghina Yesus, semakin kalian menghina kami pengikut Kristus, semakin kalian menghina iman, kepercayaan, akidah kami, kalian hina Tuhan yang kami yakini, yang kami sembah dalam pribadi Adonai Yesus HaMashiach, semakin dekat kalian dengan keselamatan, semakin dekat kalian dengan kemurtadan, semakin dekat kalian dengan Kristus, semakin kalian hina. Nah sekarang pilihannya tinggal di teman-teman. Apakah mau menghina, lanjut menghina, atau tinggalkan komal ini? Nah, bayangkan saudara, yang tidak mereka imani mereka urus. Lakum dinukum waliyadin itu bagaimana? Kenapa tidak dihidupin? Dan orang-orang tertentu tidak pernah menegur oknum-oknum terkait yang suka menghina iman, kepercayaan, dan agama lain. Tetapi begitu agamanya dihina, ramai-ramai turun ke jalan, pakai baju tertentu, teriak nama Tuhan, minta kepada pihak yang berwajib, tangkoi, tangkoi, tangkoi dengan alasan penistaan agama. Seolah-olah hukum penistaan agama itu ya seperti yang kita lihat hari-hari ini saudaraku. Nah tetapi biarlah itu, kita tetap sebagai anak Tuhan, orang Kristen, bersaksi Bapak Ibu ya. Kita tetap bersaksi dan terus memberitakan Injil. Ingat, apa yang ditabur oleh seseorang itu yang akan dituai. Entah dia menabur kebaikan, entah itu dia menabur tentang kejelekan, tetap apa yang ditabur oleh orang itu yang akan dituainya. Sekarang tergantung kita mau nabur apa ini. Nah, kalau saya Bapak Ibu, ayo kita taburkan benih firman Tuhan. Kita tabur di tempat yang tepat, di tanah yang tepat. Nah baik saudaraku, kiranya video ini bisa mencerahkan kita, bisa memberikan semangat, motivasi, dan membangkitkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMashiach, Ruach HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.